Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'rada amman tajannaba nasihatan nasihin wa sallata alaihi syaitan faramahu fil bahril fasadi wal ismil mubin. Ashhadu an la ilaha illallahul qail وَمَنْ يَقْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقَيْدُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَارِنٌ أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan bapak dan ibu pengurus masjid, kemudian yang kami muliakan nenek mama alim ulama, para orang-orang tua kami, bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah pada subuh hari ini kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan puji syukur kita sampaikan kepada Allah tak henti-hentinya karena Allah masih mengizinkan kita sampai pagi hari ini untuk bisa beribadah ke rumahnya, untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah, menghadiri akan majlis yang mulia ini. Maka tidak akan mungkin orang-orang sampai ke rumah Allah kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya. Maka inilah nikmat terbesar bagi seorang manusia ketika ia masih mempergunakan dirinya untuk beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah ditanya, ayu dzambin akhawf, apakah dosa-dosa wahai imam yang akan membuat sulitnya sakaratul maut seseorang nanti, kata orang. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, yang akan membuat sulitnya menghadapi sakaratul maut salah satunya mereka jarang mensyukuri akan nikmat iman itu, kata beliau. Maka syukurilah pagi ini dengan sebanyak-banyaknya. Maka mudah-mudahan Allah tetapkan dan Allah kuatkan iman di dalam hati kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita sampaikan, kita bacakan, mudah-mudahan kita menjadi umat yang akan memperoleh syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melihat terkait dengan bagaimana Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, kata Allah, jika engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti dan cintai terlebih dahulu akan Rasulmu, kata Allah. Jadi ada sebuah pesan yang menarik dari Allah, bahwa mahabbah atau cinta Allah itu akan didapatkan kalau kita memulai dengan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kini kita telah memasuki akan bulan Rabiul Awal. Bulan di mana diperingatkan atau diingatkan oleh Allah dengan kelahiran beliau. Bagaimana dengan Rabiul Awal mengingatkan kita akan segala perjuangan-perjuangan hidup beliau. Bagaimana dengan Rabiul Awal juga diingatkan kepada kita di bulan ini pula beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini insyaallah yang akan kita lihat
kenapa kita mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara sahabat para nabi-nabi terdahulu dalam mencintai Rasulullah, dan bagaimana cara kita meniru akan cintanya para sahabat kepada nabi, cintanya para nabi-nabi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara akan cintanya para sahabat, para nabi-nabi Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa. Bisa diisyaratkan oleh Allah nanti di Quran surat kedua Al-Baqarah pada ayat yang ke-129. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail 30 generasi jaraknya dengan kelahiran Nabi Muhammad telah mencintai dan menginginkan Nabi Muhammad itu dilahirkan atau diciptakan di atas permukaan bumi. Kita lihat doa beliau, Rabbana wa ba'as fihim, ya Allah, wahai Tuhan kami, tolong utus seorang rasul di antara mereka dari golongan mereka sendiri. Jadi Nabi Ibrahim saja 30 generasi jaraknya dengan Nabi Muhammad lah sangat menginginkan kelahiran beliau, lah sangat menunggu meminta kepada Allah, lahirkanlah Rasul itu ya Allah nanti untuk umat-umat mereka. Belum dengan Nabi Isa, ada di Quran surat ke-61 ayat yang ke-6. Apa kata beliau mengatakan, wa mubashir, dikumpulkan umat-umat beliau bapak dan ibu, ketika dikumpulkan beliau memberikan kabaran, wa mubashirun, kabar gembira kata beliau. Apa kabarnya wahai Nabi Isa? Birasulin ya'ti min ba'di, akan datang seorang rasul setelahku kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Cuba bayangkan bapak dan ibu, Nabi Allah saja Ibrahim Ismail, Nabi Allah saja Isa sangat bergembira dengan kelahirannya Rasulullah. Bagaimana dengan kita sebagai umat-umat beliau? Itu yang diingatkan. Nabi Isa saja mengatakan kalimatnya wa mubashir, kabar gembira kecil beliau. Akan datang seorang rasul. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat beliau yang tiap hari beliau pikirkan kita, yang sepanjang hidup beliau berjuang untuk kita, yang sepanjang hidup hanya memikirkan kita sebagai umat? Tak inginkah kita mengingat dan cinta kepada beliau? Nanti ada penjelasan kenapa Nabi Isa itu menyebut ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Bahkan Nabi Isa menyebut Ahmad, ada pula Nabi itu disebut dengan Muhammad. Apa bedanya nanti? Karena tidak mungkin Nabi Isa menyebut itu kalau tidak ada beda. Kalau disebutkan Muhammad, itu ditulis atau disebutkan dalam Quran sebanyak 4 kali. Jadi Nabi disebut dengan Muhammad, itu ada dalam Quran sebanyak 4 kali. Ada di Quran surat ketiga 144, ada di Quran surat ke-33 ayat 40, ada di Quran surat ke-47 ayat yang kedua, dan ada di Quran surat 48 ayat 29. 4 kali Nabi disebut dengan Muhammad. Tapi Nabi disebut dengan Ahmad itu sekali di Quran surat ke-61 ayat yang ke-6. Apa bedanya antara Muhammad dengan Ahmad? Disebutkan beliau dengan Muhammad, asal katanya Mahmud, orang yang memiliki sifat pengasih yang luar biasa. Jadi Muhammad itu bapak dan ibu adalah seseorang yang memiliki sifat pengasih luar biasa. Di mana letak pengasih beliau? Di sikolah bapak dan ibu. Kini kita berada di bulan Rabiul Awal. Cuba nanti dibayang-bayangkan bagaimana dahulu beliau. Cuba dibayangkan dari yang akan kami ceritakan. Cuba dibayangkan bagaimana keadaan beliau kala itu. Karena mohon maaf lahir dan batin, kadang ketika kita yang berulang tahun, bulan depan kita ulang tahun, kinilah siap-siap.
Bulan depan kita akan ulang tahun mengingatkan kelahiran kita. Kitalah tanggung bahagianya. Bahkan saking senangnya terkadang meneteskan air mata dengan ulang tahun kita. Cuba tanyakan, Rabiul Awal tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya, sudahkah kita meneteskan air mata untuk beliau? Karena beliau punya sifat pengasih. Apa contoh sifat pengasih beliau? Ketika beliau berangkat ke kota Taif bersama dengan Zaid bin Harisah, bara jarak dari Makkah ke Taif itu berjarak 60 mil. Bara jarak 60 mil, 1 mil kurang lebih 1,6 kilo. Jadi kira-kira 96-95 ke atasan kilo lah. Antara 95 sampai 100 kilo. Berangkat beliau dengan Zaid bin Harisah dari Makkah ke Taif berjarak 96 kilo. Dengan apa beliau berangkat? Dengan naik onta. Kadang beliau jalan kaki agar tidak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika beliau naik dengan onta 96 kilo beliau berjalan. Yang kenapa? Jangan dibayangkan jalan seperti jalan awak. Jalan kala itu menaiki gunung, menuruni lembah. Sampai beliau di situ, sebahagian menyebutkan 10 hari beliau di Taif, sebagian menyebutkan 15 malam beliau di Taif. Apa yang didapatkan? Orang Taif tidak terima. Dihina, dicaci maki. Bagaimana sampai dilempari batu dan kotoran. Berlari beliau bersama Zaid bin Harisah mencari tempat bersembunyi agar tidak dilempari oleh batu dan kotoran oleh orang-orang Taif. Bara jauh beliau berlari, 5 mil beliau jauhnya berlari. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, Badua datang dengan Zaid bin Harisah, dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, dilempari batu, berdarah-darah tubuh beliau, dilempari kotoran onta, dilempari kotoran manusia, dalam tubuh beliau kena kotoran. 5 mil beliau berlari menahan sakit, mencari tempat aman agar tidak dizalimi oleh orang-orang Taif. Nampak oleh beliau sebuah tembok kebun kepunyaan dari Utbah dan Syaibah. Bersembunyilah beliau di situ. Ketika beliau bersembunyi, maka beliau berdoa sambil merintih kepada Allah menahan sakit. Apa doa beliau? Perhatikan doa Nabi SAW. Tak kala beliau terduduk menahan sakit, bercucuran darah, bercucuran kiniko keringat, dia berbau kiniko kotoran. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Wahai Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu atas kelemahan upayaku. Wa qillata hillati, dan kurangnya usahaku ya Allah. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di kalangan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Antal mustad'afina, engkau ya Allah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, engkau Tuhanku ya Allah. Wa ila man takalluni, kemana hendak engkau suruh aku pergi ya Allah. Engkau suruh aku pergi yang jauh, walaupun orang jauh itu membenciku, aku akan pergi ya Allah. Engkau suruh aku ke tempat yang dekat, orang yang dekat memusuhiku, ya Allah, aku akan pergi, ya Allah. Tapi satu mohonku, ya Allah, biarkan orang memusuhiku, kemanapun kau suruh, ya Allah, aku akan pergi, ya Allah. Tapi satu permintaanku, ya Allah, tolong engkau jangan murka kepadaku, ya Allah. Sedang menahan sakit berdarah-darah tubuh, merintih kepada Allah seperti itu. Sampai masuk waktu malam. Ketika masuk waktu malam, maka sepakatlah beliau bersama Zaid bin Harisah untuk kembali ke kota Makkah. Di tengah perjalanan, pas di tempat bernama Karnul Manazil, beliau tengadahkan kepala beliau ke atas. Tiba-tiba datang malaikat Jibril bersama 2 malaikat penjaga gunung. Yang mana malaikat ini akan siap dengan perintah Nabi menghancurkan penduduk-penduduk Taif itu.
Tapi apa jawaban beliau? Dengan sifat pengasih dan penyayang beliau, Allahumma ihdi qaumi, ya Allah tunjukilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum kenal denganku ya Allah. Itu sifat pengasih beliau. Bayangkanlah berdarah-darah badan itu, lah dipenuhi kotoran badan itu, dihina, dicaci, difitnah sebagainya. Beliau tidak marah. Beliau hanya meminta kepada Allah, tolong tunjuki mereka ya Allah. Mereka belum tahu denganmu. Mereka belum tahu dengan agamamu ya Allah. Tolong tunjuki mereka ya Allah. Itu sifat pengasih. Apa bukti sifat pengasih beliau yang lain? Coba saya lihat Bapak dan Ibu. Ketika beliau berkurban, 100 ekor domba beliau korbankan kala itu, yang diriwayatkan berbagai macam dalam riwayat Imam Ahmad, juga riwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Ketika beliau menyembelih hewan kurban, apa yang beliau ucapkan? Haza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umat-umatku yang tidak berkurban ya Allah. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, jauh sebelum kita lahir di atas dunia, sebelum kita ada, sebelum kita diciptakan, beliaulah memikirkan kita. Apa kalimat beliau? Ya Allah, ini kurbanku 100 ekor ya Allah. Aku niatkan dariku ya Allah. Aku niatkan untuk umat-umatku nanti ya Allah. Yang andai kata umatku tidak punya uang untuk berkurban, yang andai kata umatku tidak punya kekayaan untuk kurban, aku niatkan untuk mereka, sampaikan pahala untuk umatku nanti ya Allah. Siapa yang diingat beliau? Kita yang diingat beliau. Alun kita ada Bapak dan Ibu, belum kita lahir, kurban diniatkan untuk kita. Untuk kita beliau ingatkan. Sampaikan ya Allah pahala untuk umatku nanti. Andai mereka hidupnya tidak bisa berkurban dalam selama hidupnya, andai selama hidupnya tidak punya uang ya Allah untuk berkurban, ini aku niatkan untuk mereka. Tolong sampaikan pahala kepada mereka nanti ya Allah. Itu sayangnya Nabi kepada kita, cinta beliau kepada kita, sayang pengasih beliau kepada kita. Tapi terkadang dari situ sifat beliau sayang ingat kepada kita sebagai umat, kita yang jarang untuk mengingat dan menumbuhkan cinta kepada beliau. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, apakah tidak malu kita? Tidak sedihkah kita kepada Rasulullah? Orang memberikan uang 100 ribu, 200 ribu, mengucapkan terima kasihnya luar biasa. Makasih Pak, makasih Bu, makasih banyak, terima kasih banyak. Cuma 100 ribu yang diagih orang, 200 ribu yang diagih orang, terima kasih luar biasa. Ini Nabi sepanjang hidup untuk kita. Nabi sepanjang hidup memikirkan kita. Nabi sepanjang hidup kini niat hanya untuk umatnya. Tapi kenapa masuk bulan Rabiul Awal, lidah jarang juga bersalawat? Masih jarang kita mengikuti akan sunnahnya. Tidak kasihankah kita kepada beliau? Makanya itu kata Allah, tidak mungkin cintaku akan engkau dapatkan kata Allah kalau engkau belum mulai mencintai Rasulku kata Allah. Jadi ulama lah mengatakan, mustahil kata para ulama cinta Allah didapatkan kalau tidak pernah mencintai Rasulullah. Orang magih sedikit bantuan menetes air mata saking senang terharunya. Magih bantuan sekian saja menetes air mata. Kini Nabi berdarah-darah, kini Nabi kelaparan, kedinginan. Bagaimana pernah beliau tertusuk sampai tembus ke dalam bagian beliau. Patah gigi geraham beliau. Semua beliau lakukan untuk umat. Kenapa kita tidak pernah menangis mengingat itu semua? Itulah yang dimunculkan hari ini. Belum yang lain. Ketika beliau disebutkan dengan Ahmad. Kenapa beliau disebutkan dengan Ahmad? Asal katanya Hamid, orang yang rajin dalam ibadah.
Bahwa kenapa Nabi Isa menyebutkan dengan Ahmad? Karena kata Nabi Isa, akan datang seorang Rasul sesudahku yang ibadahnya kepada Allah tak tertandingi oleh siapapun. Apa bukti tak tertandingi ibadahnya? Pernah dahulu 3 orang sahabat datang kepada Aisyah. Siapa beliau? Ada Mughirah bin Syu'bah, kemudian ada Huzaifah al-Yamani, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Datang ke Aisyah. Wahai Aisyah, bagaimana salat malam Nabi SAW? Maka Aisyah menjawab, tidak akan bisa menceritakan bagaimana indahnya salat malam Nabi. Maka suatu ketika Bapak dan Ibu, 3 orang ini berkesempatan untuk ikut dengan Nabi melaksanakan salat. Maka berceritalah Huzaifah al-Yamani, kata beliau, tidak ada yang paling indah di dunia ini kecuali salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wahai Huzaifah? Karena beliau, kata Huzaifah, ketika membaca ayat-ayat azab di dalam Quran, beliau berdoa untuk umatnya agar umatnya diselamatkan dari azab-azab Allah. Ketika beliau membaca doa terkait dengan ayat Quran yang berkaitan dengan doa, maka beliau tak lupa mendoakan umatnya dengan keselamatan, kata Huzaifah al-Yamani. Apa kurang beliau kepada kita Bapak dan Ibu? Kurban beliau kita yang diingat. Salat beliau, ayat azab dibaca, ya Allah selamatkan umatku dari azabmu. Ya Allah, minta ya Allah, kumohon ya Allah berikan keselamatan untuk umatku. Setiap sembayang seperti itu. Bahkan pernah Nabi itu Bapak dan Ibu 3 hari 3 malam tak keluar-keluar dari rumahnya. 3 hari 3 malam tak keluar dari rumah. Heran sahabat kala itu, kenapa Nabi tak keluar? Biasanya Rasul itu dengan kita salat berjamaah, ini kenapa beliau tak keluar? Maka didatangi ke rumah Nabi, maka Fatimah anak beliau bertanya kepada Rasul, wahai ayah, kenapa engkau tak keluar rumah wahai ayah? Apa jawaban Nabi? Karena mohon maaf anakku, 3 hari yang lalu aku didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril gambarkan kepadaku 7 pintu neraka. Maka dari 7 pintu itu, kata Jibril, ada 1 pintu yang mana pintu itu akan dihuni oleh umatmu wahai Muhammad. Mendengar umatku akan ada yang masuk dalam neraka, tak tahan aku mendengar, kata Nabi. Tak tega aku mendengar, kata Rasulullah. Maka karena mendengar berita seperti itu, bahwa ada umatku yang masuk ke dalam neraka, kata Rasul, 3 hari 3 malam aku bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, selamatkan umatku dari azab api neraka ya Allah. Itu yang dilakukan beliau agar kita selamat dari azab api neraka. 3 hari 3 malam bersujud menangis kepada Allah. Bersujud kepada Allah, menangis kepada Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku wahai Allah. Kita barangkali kita bersujud mengingat beliau. Berapa kali ayat kata air mata kita menangis karena kerinduan kepada beliau. Berapa kali kita hidup kini kau mengingat kepada Nabi SAW. Tak ada orang yang paling cinta kepada kita Bapak dan Ibu melainkan daripada Rasul SAW. Itu yang diingatkan beliau. Pernah pula beliau salat subuh. Ketika salat subuh lambat gerakan beliau. Lambat. Ke rukuk lambat. Ke i'tidal lambat. Ke sujud lambat. Maka tercenganglah sahabat. Kenapa Nabi seperti ini salat beliau? Maka ketika siap salat, makalah itu ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, kenapa ada yang beda denganmu ya Rasulullah? Kenapa engkau ya Rasul? Sakitkah engkau ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aku sudah 3 hari tidak makan, kecil Nabi. 3 hari tidak makan, kata Rasulullah. Apa jawaban sahabat? Ya Rasul, jangan sampai engkau dengan keluargamu tidak makan.
Kalau engkau tidak punya makanan ya Rasulullah, minta kepada kami agihkan ya Rasulullah. Kami berikan ya Rasulullah. Tapi apa jawaban beliau? Biarkan aku yang merasakan kelaparan hari ini, asalkan umatku jangan merasakan kelaparan. Biarkan aku yang susah hari ini, kata Rasulullah, asalkan umatku tidak merasakan kesusahan, kata Nabi. Apa kurang beliau kepada kita, Bapak dan Ibu? Belum jugakah muncul rasa cinta kita kepada beliau? Kurban kita diingat. Kurban kita diingat. Ketika salat kita didoakan. Ketika kelaparan, dialah beliau yang kelaparan, asalkan umat beliau jangan kelaparan. 3 hari 3 malam beliau bersujud menangis, meminta ampunkan dosa-dosa kita kepada Allah, meminta kita diselamatkan dari azab neraka, azab-azab segala azab. Semua beliau lakukan untuk kita. Belum jugakah muncul cinta kita kepada beliau? Cuba cari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah dahulu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku mencintaimu setelah diriku. Diriku aku cintai, setelah itu baru engkau ya Rasulullah." Maka apa jawaban Nabi? Beliau bersabda dalam hadis beliau, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman seseorang, kata Rasulullah, sebelum mereka mencintaiku melebihi cinta kepada orang tua, anak dan sekalian manusia. Menjawablah Umar bin Khattab kala itu setelah mendengar hadis itu, "Ya Rasul, mulai detik ini engkau aku cintai melebihi apapun," kata Umar. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang tiap hari bertemu dengan Nabi, mertua Nabi, yang kuburnya berada di samping kubur Nabi, yang nanti di surgalah dijamin oleh Allah bersama dengan Rasulullah, mengatakan, "Aku cinta kepadamu ya Rasul melebihi apapun ya Rasulullah." Bandingkan dengan kita, bertemukah kita dengan Rasulullah? Tidak. Di samping kubur Nabi kah kubur kita? Tidak. Dijaminkah kita bertemu dengan Rasul dalam surga? Tidak. Tak cinta kepada beliau. Tanyakan ada yang salah dalam diri kita. Itu mesti diintrospeksi. Kita ingin ke Allah, cintamu ya Allah, cintamu kami inginkan ya Allah. Tapi ke Rasul Allah saja kita biasa. Tak akan mungkin cinta Allah itu didapatkan kalau ke Rasul kita biasa-biasa saja. Belum Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit gini kok disiksa oleh orang untuk menghina Nabi Muhammad SAW. "Hina itu Muhammad, kami lepaskan siksamu." Apa jawaban Zaid? Jangankan untuk menghina beliau, jangankan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Andai kata ia tertusuk oleh duri saja, aku tidak akan sanang di sini, kata Zaid bin Sabit. Tak tusuk duri saja jadi Nabi tadi, tidak akan sanang hati mencaliak kecil Zaid bin Sabit, apalagi menghinanya. Zaid bin Sabit orang taat luar biasa, bertamu dengan Nabi, mencaliak Nabi tertusuk duri saja tidak sanggup tertusuk duri. Kini lidah kita jarang berselawat, sunnah beliau kita tentang, sunnah beliau jarang kita ikuti. Bagaimana dengan kita? Padahal yang dipikirkan beliau kita, Bapak dan Ibu. Yang diingat beliau itu kita. Kanlah banyak ustaz kita menyebutkan, berkumpullah Nabi dengan sahabat. Duduk beliau dengan sahabat. Ketika duduk dengan sahabat, dalam keadaan yang agak-agak terisak beliau, dalam keadaan yang agak meneteskan air mata, apa kecik beliau? "Aku rindu kepada saudaraku," kecik Nabi. "Siapa saudaramu ya Rasulullah?" "Bukankah kami kan saudaramu ya Rasul?" "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kami kan saudaramu yang tiap hari denganmu ya Rasul, yang tiap hari berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" "Engkau bukan saudaraku, bal antum ashabi, tetapi engkau sahabat-sahabatku," kecik Nabi. "Lalu siapa saudaramu yang engkau tangisi saking rindunya engkau kepada mereka ya Rasulullah?"
humul ladzina lam yarawni, adalah mereka kecil Nabi yang sekalipun tak pernah berjumpa denganku, sekalipun tak pernah bertemu denganku, sekalipun tak pernah melihat wajahku, tetapi mereka beriman kepadaku, mereka yang aku rindukan, kata Rasulullah. Sianan dirindukan beliau, kita awak yang hadir kini yang dirindukan oleh Nabi. Menangis beliau rindu kepada kita, menangis beliau meneteskan air mata, aku rindu kepada saudaraku, kata Rasulullah. Aku rindu kepada saudaraku, umat-umatku yang tak pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku, aku rindu kepada mereka. Bukan sahabat yang tiap hari bertemu dengan beliau yang beliau rindukan, tidak, tapi kita. Lalu bagaimana dengan rindu kita kepada beliau? Sudahkah kita menangis rindu kepada beliau? Bahkan sampai akhir wafat beliau, berada beliau di pangkuan Aisyah, dibawakan oleh seseorang air wudhu terakhir beliau. Ada di kala itu Ali bin Abi Thalib, di samping ada Aisyah yang disebutkan oleh Nabi bukanlah sahabat-sahabatnya. Mulailah beranjak roh itu dicabut mulai dari kaki, dingin kaki beliau. Berpaling wajah malaikat tak mahu mencelik Nabi. Berkata Rasulullah, wahai malaikat, bencikah engkau melihatku? Kenapa engkau tak mau melihatku ketika sakaratul maut itu? Aku tak benci ya Rasul, tapi kami tak sanggup melihat engkau ya Rasulullah ketika sakaratul maut ya Rasul. Ada sahabat di situ, Ali bin Abi Thalib ada di situ, Aisyah isteri beliau ada di situ, tapi yang keluar dari mulut beliau, yang terucap dari mulut beliau bukanlah mana sahabatku, mana Abu Bakar, mana Ali, mana Umar. Bukan itu yang terucap, tapi yang terucap ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku, 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 kecil Nabi. Kita je yang diingat beliau, bang. Kita je yang difikirkan oleh beliau sampai hari ini. Maka sudahkah kita rindu kepada beliau, bapak dan ibu? Sudahkah kita cinta kepada beliau? Di dunia kita tidak bertemu dengan beliau, melihat wajah beliau tidak sekalipun kita melihat. Tapi andai kita di dunia tidak melihat wajah beliau, tapi tidak berkeinginankah kita melihat akan wajah beliau di akhirat nantinya? Makanya pernah salah seorang sahabat, ada seseorang yang tiap subuh itu salat di samping Nabi, yang tiap subuh itu salat di belakang Rasul, tapi mambiak saf paling katapi sebelah kanan, paling katapi sebelah kanan. Tiap hari di situ saja salatnya. Lalu suatu ketika orang itu tidak nampak oleh Nabi, tidak kelihatan oleh Rasulullah. Kemana si fulan? Biasa tiap subuh bersama kita salat berjamaah. Mana si fulan? Maka ketika ditanyakan kepada sahabat, tidak tahu. Maka didatangilah fulan itu ke rumahnya. Sampai di rumahnya, kenapa engkau fulan tidak datang salat dengan kami? Maka fulan tadi menjawab, aku sakit ya Rasulullah. Kenapa engkau sakit? Karena sudah 3 hari aku tidak mau makan ya Rasul. Kenapa tidak mau makan kau 3 hari? Apa jawaban si fulan? Aku takut ya Rasulullah. Andai kata di dunia aku sering berjumpa denganmu, tapi apakah mungkin aku di akhirat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Mungkinkah aku bertemu denganmu nanti di akhirat ya Rasulullah? Coba bayangkan bapak dan ibu, tiap hari orang yang salat berjamaah dengan Nabi, yang tiap hari salatnya berjamaah dengan Rasulullah, tiap hari memandang wajah Nabi, tiap hari melihat wajah Rasulullah, tiap hari berkumpul dengan Rasul, masih sempat menangis memikirkan, apakah mungkin aku bertemu denganmu di akhirat ya Rasulullah? Kita sekalipun tidak pernah bertemu dengan Nabi, salat di belakang Nabi tidak pernah, menjadi makmum Nabi tidak pernah, memandang wajah beliau tidak pernah, berkumpul dengan beliau tidak pernah pula memikirkan apakah mungkin kita berjumpa dengan beliau. Yang diingatkan oleh beliau, bayangkan itu semua. Makanya Jibril itu sangat marah. Jibril ketika beliau naik ke atas mimbar, Jibril berkata, diaminkan oleh Nabi. Apa kata Jibril? Raghima anfu rajulin, hinalah umatmu wahai Muhammad, hinalah mereka umatmu wahai Muhammad.
Siapa umatmu yang hina itu? Adalah mereka zukirtu indahu falam yusalli alayya. Umatmu yang mendengar namamu disebutkan ya Rasul. Umatmu yang mendengar namamu disebutkan ya Muhammad. Falam yusalli alayya. Tapi lidahnya tidak tergerak untuk bersalawat kepadamu. Mereka hina, kata Jibril. Bahkan dalam riwayat lain, bu'dan. Apa bu'dan? Bu'dan keterlaluan, kata Jibril. Siapa umatmu yang keterlaluan itu? Kata Muhammad. Umatmu ya Rasulullah, yang keterlaluan itu adalah umatmu yang ketika mendengar namamu disebutkan, tapi lidahnya diam, tidak mau berselawat kepadamu. Itu cintanya beliau kepada kita. Bayangkan Nabi Allah sangat cinta dengan beliau. Nabi Ibrahim tidak sabar ingin Nabi itu lahir di atas permukaan dunia. Nabi Isa saking senangnya dikumpulkan sahabat semua umatnya. Wa mubashir, ada kabar gembira kecik Nabi Isa, akan datang seorang Rasul setelahku. Nabi-nabi saja cinta kepada beliau. Sahabat-sahabat saja cinta kepada beliau. Lalu kita umat beliau biasa-biasa saja. Tak ibukah kita dengan beliau? Tak sedihkah kita dengan beliau? Makanya Allah sebutkan dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh akan datang kepadamu seorang rasul dari golonganmu sendiri. Azizun alaihim anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Yang sangat berat penderitaannya kepada Allah. Yang mana ia lakukan itu semua hanya agar kalian selamat kepada Allah. Berat penderitaan Nabi itu. Berat penderitaan Nabi itu berat. Untuk siapa beliau lakukan? Untuk kita sebagai umat beliau. Turun pula Jibril membawa sebuah hadis, membawa sebuah ayat surah Ad-Duha. Ya Rasul, ada sebuah ayat turun ya Rasulullah. Dengan ayat ini engkau boleh meminta apapun kepada Allah. Silahkan minta. Minta ya Rasulullah. Engkau minta engkau menjadi seorang pemimpin dunia ini, Allah akan kabulkan. Engkau minta menjadi orang paling kaya di dunia ini, engkau minta harta, Allah kabulkan. Tapi apa jawaban Nabi? Aku tak butuh itu. Aku tak butuh pimpinan, aku tak butuh jabatan, aku tak butuh harta. Yang aku butuhkan cuma doa agar umatku selamat saja, kata Nabi. Lah disiksa beliau oleh orang-orang, dihina, difitnah, dan sebagainya. Semua Nabi telah memakai doanya, kata Nabi. Semua Nabi-Nabi telah memakai doanya yang mustajab. Tapi aku takkan pakai doa yang mustajab itu kepada Rasulullah. Kenapa engkau tak pakai ya Nabi? Pakailah. Engkaulah berdarah-darah ya Rasulullah. Engkaulah berlumur darah ya Rasul. Engkaulah berlumur kotoran ya Rasulullah. Lah cukup sakit engkau ya Nabi. Lah cukup menderita engkau ya Rasulullah. Pakailah doa itu ya Rasul. Kecik sahabat, kecik para malaikat. Apa jawaban Nabi? Tidak. Doa yang mustajab itu aku simpan kecik Nabi. Untuk apa engkau simpan ya Rasulullah? Syafaati li ummati. Menjadi syafaat bagi umatku ketika di padang mahsyar, kata Rasulullah. Beliau biarlah, tidak masalah oleh beliau. Mau berdarah beliau, mau kelaparan beliau, mau kedinginan beliau, mau susah beliau, biar, kata beliau. Asalkan umatku itu senang, asalkan umatku selamat, asalkan umatku bahagia, kata Nabi. Jadi tidak akan mungkin awak duduk rancak hari ini, Bapak dan Ibu. Tidak akan mungkin kita duduk dalam masjid yang seindah ini, masjid ibadah tenang, masjid rencak, ibadah senang, berangkat dari rumah, tidak ada yang menghalangi. Tidak akan mungkin pernah kita duduk di sini kalau bukan Nabi yang berjuang dahulu. Tak akan mungkin kini kau kita mudah mencari ilmu agama, menuntut ilmu agama. Tidak akan mudah kalau bukan dengan Nabi yang berjuang dahulu. Makanya jadikanlah bulan Rabiul Awal ini, kalau masih di awal-awal bulan, mulailah cinta kepada Rasulullah. Kita introspeksi saja diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak lidah kita yang berselawat kepada beliau. Model itu yang dilakukan beliau semua hidup. Dari mulai beliau dilahirkan sampai beliaulah diutus sebagai seorang rasul, sampai beliau wafat, yang beliau fikirkan hanya umatku.
Banyak kisah beliau yang lain luar biasa. Dibaca kisah-kisah beliau, tak akan sanggup kita membaca kisah beliau semua karena begitu berat penderitaan beliau. Tapi beliau tak minta banyak. Beliau tak minta apapun. Aku tak minta umatku berdarah pula, tidak. Aku tak minta umatku dilempari kotoran juga, tidak. Aku tak minta apapun kepada umatku. Tapi aku hanya meminta, aksiru alayya salatakum. Perbanyaklah berselawat kepada aku, kata Rasulullah. Itu saja minta beliau. Beliau tak minta harta. Tolong hadiahkan aku harta. Tak. Beliau tak minta apapun. Beliau cuma minta lidahmu basahi dengan salawat. Karena Nabi itu, Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar di setiap petang Kamis malam Jumat beliau melihat kita, tapi setiap hari beliau juga melihat kita. Bahkan pertama kali nanti dibangkitkan manusia, Nabi Muhammad dibangkitkan. Baru beliau dibangkitkan, maka terdiam beliau melihat kiri dan ke kanan. Maka malaikat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Tak senangkah engkau? Apa yang beliau fikirkan? Mana umatku? Mana umatku? Mana umatku? Masuk beliau ke dalam surga pun juga seperti itu. Masuklah dalam surga ya Rasulullah. Silakan. Engkaulah dapat tempat ya Rasul. Masuklah dalam surga. Tempatmu di situ. Cukup engkau menderita di dunia. Sekarang di akhirat nikmati surgamu ya Rasul. Apa jawaban Nabi? Aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum aku melihat umatku juga masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Sampai ke akhirat nanti kita jadi ingat oleh beliau. Aku bayangkan kenapa kepada manusia biasa sedikit yang diagiahkan orang, sedikit yang dikorbankan orang, begitu terharu, begitu kita mengenang, mengingat bertahun-tahun, sampai kapanpun kita ingat kebaikan seseorang. Padahal cuma memberikan sedikit saja. Kini Nabi memberikan hidupnya untuk umatnya, memberikan dirinya untuk kita sebagai umatnya. Maka sudahkah kita ingat dan menimbulkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika cinta kepada Rasul telah muncul, maka apa kata Allah? Yuhibbukumullah, cintaku pasti aku berikan, kata Allah. Ketika cinta Allah lah didapatkan, yaghfir lakum dzunubakum, maka ampunan dosa pasti aku berikan, kata Allah. Maka ini salah satu pesan dalam Quran yang dipesankan oleh Allah. Kalau memang engkau menginginkan dapat cinta dari Allah, mulailah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena jalannya seperti itu, Bapak dan Ibu. Tak akan mungkin ke Allah itu sampai kalau tak menempuh jalannya cinta kepada Rasul. Maka mulailah cinta kepada Rasul. Bayangkan kanak-kanak perjuangan beliau. Mustahil air mata kita tidak akan menetes kalaulah membayangkan. Kitalah tahu ceritanya, kitalah tahu sedikit kisahnya, kitalah tahu sedikit ceritanya. Maka dari cerita itu bayangkan, mustahil air mata tidak akan menetes. Mustahil air mata kita tidak akan menetes. Karena begitu luar biasanya Nabi mengingat kita, begitu luar biasanya Nabi berjuang untuk kita. Mulai hari ini perbanyaklah berselawat kepada beliau. Silakan dibaca salawat-salawat yang lain, silakan. Boleh dibaca salawat Fatih juga silakan. Salawat Fatih boleh nanti dirutinkan, kata para ulama, 11 kali siap salat, siap salat. Siap subuh baca 11 kali, siap zuhur 11 kali, siap asar 11 kali. Atau nanti bisa juga dengan salawat ruh. Salawat ruh bisa dibaca, bisa dirutinkan 1000 sampai 12.000 sehari. Jadi bayangkan para wali-wali Allah, ulama-ulama besar saja merutinkan salawat. Ada yang merutinkan 2.500 sehari, ada yang merutinkan 1.000 sehari, ada yang merutinkan 10.000 sehari, ada yang merutinkan dengan jumlah yang banyak. Orang-orang alim saja, para ulama-ulama terdahulu saja, para habib-habib saja merutinkan salawat dengan jumlah yang banyak. Kita bukan ulama, kita bukan kekasih Allah, kita bukan orang-orang pilihan, kita bukanlah orang-orang yang alim, kita belum tentu masuk surga, belum tentu selamat ketika wafat, belum tentu ketika dikubur jauh dari azab, belum tentu selamat dari neraka. Tak mau berselawat kepada Nabi, apa dosa kita? Apa yang bisa kita banggakan? Maka gapailah, karena pertolongan terakhir yang akan datang kepada kita adalah syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, semoga semua
dengan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dunia ini Allah tak pertemukan kita. Mudah-mudahan di dunia ini kita tidak pernah memandang wajah beliau, tapi kita hanya meminta kepada Allah, tolong ya Allah, Engkau pertemukan kami dengan Rasulmu di akhirat, di dalam surgamu ya Allah. Tolong Engkau kumpulkan kami bersama dengan Rasulmu ya Allah. Wa dakhilnal jannah ma'al anbiya, dan tolong Kau masukkan kami ke dalam surga bersama dengan nabi-nabimu ya Allah. Beliau rindu kepada kami, kami jauh lebih rindu ya Allah. Beliau rindu kepada kami, kami jauh lebih rindu kepada beliau. Beliau ingin bertemu dengan kami, kami jauh lebih ingin bertemu ya Allah. Maka kami hanya memohon ya Allah, tolong terima amal ibadah kami, tolong ampuni dosa-dosa kami, supaya kami bisa berjumpa dengan Rasul-Mu di surga-Mu ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu mencintai Nabi, menjadikan Rasul sebagai cinta melebihi dari apapun. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah tetapkan hati kita, istiqamahkan hati kita terhadap agama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, tetapkan hati kami di atas agama dan ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana, wahai Allah, tolong cahayai hati kami, masukkan cahayamu ke dalam hati kami ya Allah, binuril iman wal Islam, dengan cahaya iman dan cahaya keislaman ya Allah. Wahai Allah, Allahumma ahyina bihayatil ulama, ya Allah, tolong ya Allah, Engkau hidupkan kami sebagaimana mulianya hidupnya para ulama. Wa amitsna bimauti syuhada, dan tolong ya Allah, Engkau wafatkan kami ya Allah seperti Engkau mewafatkan para syuhada ya Allah. Wahsyurna fi zumratil awliya wa adkhilnal jannah ma'al anbiya. Ya Allah ya Rabb, terima amal ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami, munculkan rasa cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di rumah Allah, mudah-mudahan tempat ini akan menjadi saksi nanti kita juga akan dikumpulkan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Al-Fakir ad-da'if ilallah, yang menyampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengar. Kita sama-sama memperbaiki diri kita, sama-sama mengingat akan pesan-pesan Allah dalam Quran dan pesan-pesan Nabi dalam hadis. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit menjadi hamba-hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.